Seperti biasa untuk setiap hari Senin kita akan mendengarkan ceramah Ibu yang akan dilaksanakan hari ini, dan telah hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Dr. Andes Haji Hamid Siddiq MH. Untuk itu mari kita dengarkan ceramah beliau pada Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Haji Siddiq MH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dari sekian banyak nabi dan rasul yang pernah diutus oleh Allah kepada umat manusia, Nabi Isa alaihissalam bisa dikatakan sebagai satu-satunya nabi yang biografinya atau riwayat hidup atau perjalanan hidupnya diwarnai oleh sejumlah misteri, dalam arti mengundang tanya, bahkan menimbulkan berbagai kontroversi. Sejak dari mula proses kejadian sampai berakhir tugasnya sebagai nabi dan rasul. Dari mulai proses kejadian, misalnya di surat Ali Imran ayat 45-48, Allah menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idz qalatil malaikatu, ingatlah ketika malaikat berkata kepada Siti Maryam, Ya Maryamu, innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu al-masihu Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu berdasarkan keputusan Allah bahwa engkau akan punya anak. Malah namanya pun langsung diberikan oleh Allah, Al-Masih Isa ibnu Maryam. Kita memang kalau membaca kata nama Isa di dalam Al-Quran selalu diikuti dengan kalimat ibnu Maryam. Sebenarnya bukan hanya sekedar kalimat berita, tapi itu sebenarnya mengandung sanggahan bahwa Isa itu bukan putra Allah tapi anak Maryam. Wajihan di dunia wal akhirah, dia adalah termasuk orang terkemuka di dunia dan di akhirat. Wa minal muqarrabin, dan termasuk orang yang didekatkan kepada Allah. Kelebihan kedua, wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin. Al-Masih Isa ibnu Maryam itu bisa bicara ketika masih bayi, baru lahir sudah bisa ngomong, apalagi setelah dewasa, dan termasuk orang yang soleh. Qalat, Siti Maryam menjawab pada pernyataan malaikat waktu itu, Rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni basyarun. Ya Allah, bagaimana mungkin saya punya anak padahal saya belum disentuh lelaki, belum menikah. Qala, Allah menjawab melalui malaikat, kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha'u. Begitulah Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun.
Allah apabila memutuskan sesuatu itu hanya mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka jadilah. Dari 3 ayat yang saya bacakan barusan itu menunjukkan bahwa proses kejadian Nabi Isa alaihissalam itu di luar kebiasaan. Sebab biasanya manusia terlahir merupakan hasil konsepsi atau fertilisasi pembuahan sel telur oleh sel sperma atau melalui proses pernikahan. Ini malah terlahir dari seorang ibu yang berstatus gadis, berstatus perawan. Dan inilah yang kemudian mengundang kontroversi, menimbulkan sebuah keyakinan bahwa Nabi Isa itu karena terlahir dari seorang ibu yang berstatus gadis, kemudian diyakini sebagai anak Allah, anak Tuhan. Padahal di ayat 59 masih surat Ali Imran, Allah telah memberikan penjelasan, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya Isa dengan Adam itu sama, gitu. Sebuah pernyataan sederhana tetapi sebenarnya mengandung penjelasan sekaligus bantahan. Bahwa kejadian Isa dan kejadian Adam itu adalah 2 peristiwa yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Bahwa Allah kuasa menciptakan manusia melalui proses di luar proses yang biasa terjadi. Yang kedua, pernyataan ini juga seolah-olah membantah kalau Isa dianggap sesuatu yang ajaib karena tidak punya bapak, maka Adam lebih ajaib lagi. Bukan hanya tanpa bapak, Adam itu tanpa ibu, tanpa bapak. Malah kalau kita baca kitab suci mereka, kitab Bible, di kitab Ibrani 7 ayat 2-3, ada kalimat begini, Melkisedek, tapi mungkin ini bukan saudaranya Rashid Sidek dari Malaysia, adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Malah di dalam kitab Bible ada manusia lebih super lagi, lebih aneh lagi. Tanpa ibu, tanpa bapak, tanpa silsilah keturunan, dari atas tanpa ada keturunan, kemudian lahirnya tanpa awal dan hidupnya tanpa akhir. Berarti kalau sifatnya seperti itu mendekati sifat Allah, sifat Tuhan. Yang kedua, kalau soal pemberian nama dari Allah, sebenarnya bukan hanya Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad SAW pun namanya diberikan oleh Allah. Kalau kita baca surat As-Saff, ketika Nabi Isa menerangkan posisi dirinya, salah satunya beliau menyatakan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Aku diutus oleh Allah antara lain untuk memberi kabar gembira tentang akan datangnya Rasul sesudah aku, kata Nabi Isa. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Dan di dalam hadis Bukhari Muslim disebutkan oleh Rasulullah SAW, li khamsatu asma, aku punya 5 nama. Ana Muhammadun, namaku Muhammad, wa Ahmadu, aku juga bernama Ahmad, wa ana al-mahi alladhi yamhullahu biha al-khataya, aku adalah penghapus yang dengan diutusnya aku dihapus segala macam bentuk dosa. Wa ana al-hasyir, aku adalah penghimpun, pengumpul, alladzi yuhsarun nas tahta qadami, yang Allah mengumpulkan manusia di bawah pengaruhku. Dan yang kelima, ana al-aqib, aku adalah penutup, alladzi la nabiyya wa la rasula ba'di,
yang tidak ada lagi nabi dan rasul sesudahku. Jadi Nabi Muhammad itu punya 5 sebutan: Muhammad, Ahmad, Al-Mahi penghapus, Al-Hashir penghimpun atau pengumpul, dan Al-Aqib penutup. Nah, salah satunya ada nama Ahmad. Jadi nama Ahmad itu diberikan oleh Allah juga. Demikian juga persoalan bayi Isa yang masih baru lahir sudah bisa bicara, itu dijelaskan di surat Maryam dari ayat 27 sampai 33. Ketika Siti Maryam melahirkan bayi Isa Al-Masih itu, kemudian bayi itu dibawa ke tengah-tengah masyarakat Bani Israel. Masyarakat Bani Israel sangat kecewa dan marah karena dianggap Siti Maryam ini telah melakukan pelacuran, hamil di luar nikah. Kemudian Siti Maryam tidak menjawab, Pak Asyarat ilaihi, malah menunjuk kepada bayi ini. Soal penjelasannya siapa bayi ini silahkan tanya bayi yang saya gendong ini. Qalu, Bani Israel berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin kami bisa ngomong dengan bayi yang baru lahir? Qala, ternyata Isa yang baru lahir itu berkata, menjelaskan kepada Bani Israel, inni Abdullah, aku ini adalah hamba Allah. Atanil kitaba, Allah akan memberi kepadaku Alkitab, yang kemudian dikenal dengan Injil itu. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah akan menjadikan aku sebagai manusia yang memberi banyak berkah di mana saja aku ada. Wa ausani bis salati waz zakah ma dumtu hayya, dan Allah telah bertausiah, memberi pesan kepadaku untuk melaksanakan salat dan zakat selama aku hidup. Wa barran biwalidati, dan Allah memerintahkan kepadaku untuk berbuat baik kepada ibuku. Walam yaj'alni jabbaran saqiyya, dan Allah tidak akan menjadikan aku sebagai manusia yang sombong dan celaka, dan seterusnya. Al-ayah. Itu apa yang dikatakan Nabi Isa ketika masih dalam buayan, baru lahir, menjelaskan posisinya kepada Bani Israel yang menuduh bahwa Siti Maryam telah berbuat kejahatan. Tapi tentu saja bukan hanya Nabi Isa ternyata yang bisa ngomong semasa bayi itu. Rasulullah SAW di dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari menerangkan, lam yatakallam fil mahdi illa thalathatan. Ada 3 bayi yang sudah bisa ngomong itu selain, tentu saja 2 setelah Nabi Isa. Yang ketiga Nabi Isa. Yang pertama adalah bayi Juraij. Dijelaskan dalam hadis Bukhari itu, Juraij adalah seorang pemuda yang soleh. Ketika dia sedang sholat di rumahnya yang terbuat dari tanah, ibunya datang dan memanggilnya. Tapi si Juraij ini rupanya karena tanggung sedang sholat, walaupun dalam hatinya sempat berpikir melanjutkan sholat, apa memenuhi panggilan ibu. Tapi ia lantas meneruskan sholat, dan ibunya merasa tidak dihormati karena tidak segera dipenuhi panggilannya. Sampai si ibu itu berdoa begini, Allahumma la tumithu hatta tariyahu wujuhal mumasat. Ya Allah, mudah-mudahan anakku si Juraij ini jangan dulu dibiarkan mati sebelum tercoreng mukanya dengan malu, sebelum dapat aib di tengah masyarakat. Ini ibunya emosional, jadi mendoakan bukan mendoakan baik, tapi mendoakan jelek. Dan doa ibu itu mustajab. Kemudian datang seorang perempuan, kalau sekarang mungkin WTS atau PSK gitu, bahasa Jermannya Ublag gitu, menggoda kepada Mr. Juraij ini. Tapi karena kuat imannya, dia tidak tergoda dengan rayuan gomba dari perempuan tunasusila itu. Tapi rupanya si perempuan ini tidak kalah
tidak kehabisan akal. Lalu dia menggoda seorang budak gembala, tukang angon kambing, lalu berzina dengannya dan hamil, kemudian melahirkan. Setelah melahirkan, kemudian dia beritahukan kepada masyarakat bahwa bayi yang ia lahirkan ini adalah hasil hubungan gelap di luar nikah dengan Jurej. Difitnah Jurej ini. Masyarakat marah sampai rumah yang terbuat dari tanah itu dihancurkan. Ya, kayak di kita sekarang, sedikit-sedikit diserbu, dihancurkan begitu. Kemudian Jurej ini diarak mau dihukum, tapi kemudian minta waktu. Dalam hadis itu disebutkan fatwa doa wa sholat. Jurej kemudian sebelum dihukum dia wudu, kemudian sholat. Walaupun tidak dijelaskan bagaimana cara sholatnya. Summa atal ghulama, lalu Jurej setelah selesai sholat sambil berdoa kepada Allah minta ditunjukkan siapa sebenarnya bapak dari bayi ini. Selesai sholat, bayi itu didatangi, lalu ditepuk perutnya sambil ditanya. Katanya, man abuka ya ghulam? Siapa bapak lo, wahai bayi? Kola, kata si bayi itu yang masih bayi, baru lahir, masih merah, menjawab, abi ar-ra'i fulanun. Bapakku adalah budak gembala. Si fulan disebut namanya. Di hadapan masyarakat banyak. Ketahuanlah bahwa sebenarnya Jurej ini orangnya bersih, tidak bersalah, tapi rumahnya sudah hancur dan aib sudah kemana-mana. Jurej yang soleh itu ternyata telah berbuat nista begitu, dan itu susah dihapus. Yang kedua, Nabi menjelaskan di zaman Bani Israel ada seorang ibu yang menggendong bayinya sambil menyusuinya. Pamar biha rajulun raqibun dzu sarrat. Sedang menyusui bayinya, tiba-tiba ada orang lewat pakai kendaraan mewah. Kalau sekarang pakai mobil mahal, Mercy atau Volvo atau BMW yang mahal. Kemudian si ibu itu berdoa, Allahumma ij'al ibni mislahu. Ya Allah, jadikanlah anakku ini seperti orang yang barusan lewat. Pakaiannya bagus, kendaraannya hebat. Pataroka saja. Kemudian si bayi yang masih merah itu melepas kata ibunya. Wa aqbala ala rukab, kemudian menoleh kepada yang lewat tadi, kendaraan yang tadi, sambil ngomong, berdoa sebalik dari yang diminta ibunya. Allahumma la taj'alni mislahu. Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang yang barusan lewat. Summa aqbala ala sadihi ya musuhu, kemudian si bayi itu kembali nyusuk lagi. Summa marra bi amatin, tiba-tiba ada seorang hamba saya perempuan yang pakaiannya juga compang-camping, rudin lah gitu kalau orang Sunda bilang, miskin. Faqalat, ibunya ngomong, berdoa, Allahumma la taj'al ibni mislah hadihi. Ya Allah, jangan engkau jadikan anak hamba ini seperti perempuan ini, miskin, tidak terawat, badannya kurus gitu. Si bayi itu kemudian melepas lagi kata ibunya itu, berdoa sebalik dari yang diminta ibunya. Kata si bayi, Allahumma ij'alni mislaha. Ya Allah, jadikan hamba seperti perempuan ini. Ibunya protes, lima zakat, kenapa begitu? Faqala, si bayi itu menjelaskan, ar-raqibu jabbarun minal jababiro. Bu, orang yang tadi lewat, yang pakai mobil kalau sekarang mewah, pakaiannya juga hebat, itu mama penjahat. Kalau di kita mungkin perampok atau koruptor gitu. Walaupun mobilnya hebat, rumahnya bagus, tapi bukan hasil halal. Wahadil ammah, sementara hamba saya yang ibu hina ini, dia dituduh oleh masyarakat sarakat, zanayat, ia telah mencuri, ia telah berzina. Walam tab'al, padahal orang ini adalah orang yang baik, orang yang soleh. Jadi dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa yang bisa ngomong ketika masa bayi itu bukan hanya Nabi Isa, tapi di zaman Bani Israel saja oleh Nabi disebutkan ada bayi lain, ada dua bayi selain Nabi Isa.
Yang kedua, tentu saja ini juga menjadi ibroh, pelajaran bahwa ibu dan bapak kalau mendoakan kepada anak, doakanlah yang baik-baik, jangan mendoakan yang jelek seperti si ibu ini. Kemudian yang ketiga, bahwa penampilan lahir itu bukan ukuran. Kita kadang-kadang menilai orang itu dilihat lahiriahnya. Padahal dalam hadis juga disebutkan, innallaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum walakin yanzurullahu ila qulubikum. Yang Allah akan nilai itu bukan penampilan, bukan kegantengan, tetapi ruhani, kolbu kita, hati kita. Nah, ini yang pertama. Dari proses kejadiannya Nabi Isa memang di luar kebiasaan, tapi Allah telah memberi penjelasan. Ada yang lebih aneh, yaitu Nabi Adam. Nabi Isa itu tanggal lahir, tempat lahir, dan tahun kelahiran juga sampai hari ini di kalangan umat Kristen saja masih belum sepakat. Saya baca di Injil Matius pasal 2 ayat 1 disebutkan Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodes Agung. Tapi saya baca di dalam Komus Alkitab, Komus Bible, yang diterbitkan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, cetakan tahun 99, di sana dijelaskan bahwa Raja Herodes Agung itu hidup pada tahun 37 sampai tahun 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus disebutkan lahir pada saat pemerintahan Herodes Agung. Padahal menurut sejarah Raja Herodes itu sudah mati tahun 4 sebelum Nabi Isa lahir. Nah, ini dari tahun saja sudah mulai tidak jelas tahun seberapa sebenarnya. Tentang tempatnya juga, umumnya kaum Kristen percaya Nabi Isa lahir di Gunung Sair, di Bethlehem, di Gunung Sair di Palestina. Tapi di Jawa Barat kan ada sebuah aliran Kristen, namanya Kristen Pasundan. Mereka percaya bahwa Nabi Isa itu adalah keturunan Prabu Siliwangi dari Pajajaran. Ketika istrinya melahirkan anak wanita, padahal yang diharap-harap adalah anak laki-laki buat putra mahkota, maka menurut saran dukun, memang dukun itu sejak zaman dulu berpengaruh sampai ke istana, kalau dibiarkan hidup bayi ini katanya membahayakan negara, maka dibuanglah bayi perempuan itu seperti dibuangnya Nabi Musa. Kalau Nabi Musa ke sungai Nil di Mesir, kalau bayi putra Prabu Siliwangi itu dihanyutkan di sungai Citarum. Kemudian nyangkut di bubu alat penangkap ikan di sungai Citarum, tepat sekitar wilayah Raja Mandala sekarang, milik Aki Imron, bukan Ali Imron, tapi Aki Imron. Kebetulan Aki Imron ini nggak punya anak, maka bayi perempuan ini diangkat anak, kemudian diberi nama Maria. Ketika Maria ini atau Maryam dalam bahasa Arab menginjak dewasa, sedang bermain, tiba-tiba ada cahaya turun dari langit masuk ke dalam perut Maria dan kemudian hamil dalam waktu singkat. Kemudian dipercaya Maria ini hamil oleh Roh Kudus yang datang dari langit. Oleh masyarakat diboro karena hamil sebelum nikah. Kemudian melarikan diri dan sembunyi di kandang domba. Kemudian melahirkan bayi laki-laki. Tali di desa Gunung Halu melahirkannya, itu bukan di Gunung Sair di Palestina, tapi di Gunung Halu, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Tali ari-arinya bukan diputus dengan pisau atau silet atau finish dari bambu, tapi dipotong dengan keris milik Prabu Gilingwesi. Tapi entah kenapa keris ini lepas dan terus masuk ke dalam perut. Karena keris terus masuk, maka bayi ini diberi nama Keris Terus. Keris Terus itu jadi Kristus. Nah, ketika Keris Terus ini sedang merenung di sebuah tempat yang sekarang menjadi kampung di desa Gunung Halu, namanya Kampung Palalangon.
dari kata palalangan, tempat ngalange, merenung. Kemudian Jibril datang. Jadi Jibril pernah ke Ciranjang. Kemudian karena Jibril datang dikasih wahyu, lalu Kristus ini dakwah di Cianjur. Tapi karena dakwahnya dianggap meresahkan, lalu diadakan diskusi dengan para pemuka agama se-Cianjur. Dan semua pemuka agama kalah diskusinya itu. Semua buluham belehem. Bahasa Sunda buluham belehem kulumas kelemes, tersenyum-senyum malu. Kata Nabi Isa ini katanya, kenapa betluham lehem? Nah dari kata bet buluham belehem jadi bet lehem. Jadi dari segi tempat saja Pak, ada dua ya. Nabi Isa itu lahir di Cianjur, dan yang satu lagi di Palestina gitu. Entah mana yang benar. Tentang tanggal lahirnya pun sampai hari ini di kalangan para pemuka agama Kristen sendiri masih berdebat, belum sepakat. Kristen Timur atau yang disebut dengan gereja ortodoks sampai saat ini yakin dan percaya Nabi Isa itu lahir pada tanggal 6 Januari. Makanya perayaan hari kelahiran Nabi Isa itu dirayakan bukan tanggal 25 Desember, tetapi dirayakan pada tanggal 6 Januari. Dulu namanya Hari Raya Epifani. Gereja Katolik yang sering disebut dengan Gereja Barat baru menyelenggarakan perayaan hari lahir Yesus itu pada zaman kepemimpinan Katolik di bawah Paus Liberius tahun 354 sebelum 354 Masehi, artinya abad keempat. Dirayakan pada tanggal 25 Desember. Saya membaca dua pernyataan dari pemuka agama Katolik. Yang pertama adalah Pastor Anton Wesselbrower Martinus. Yang Martinus Anton Wesselbrower, seorang pastor Katolik kelahiran Delft, Belanda, tahun 23 yang lama tinggal di Bandung. Saya pernah membaca di Harian Umum Pikiran Rakyat tulisan beliau. Beliau mengatakan bahwa sebelum Yesus lahir, sebelum Kristen berkembang, 25 Desember itu memang sudah jadi hari raya bagi rakyat Romawi. Pesta rakyat Romawi. Namanya Pesta Solstitium. Yaitu sebuah pesta dalam rangka merayakan berakhirnya musim dingin di Eropa. Jadi menurut pastor ini, sebenarnya perayaan Natal itu adalah perayaan pesta rakyat Romawi yang dikristenkan. Kemudian terakhir ada tulisan dari pemuka agama Katolik juga, yaitu Herbert W. Armstrong dalam majalah The Plain Truth, karena dia sebagai kepala editornya, sebuah majalah Kristen yang terbit di Amerika. Konon kabarnya setiap kali terbit itu 8 juta eksemplar dan tersebar di seluruh dunia. Dia tahun yang lalu menulis artikel berjudul The Plain Truth of Christmas. Di tulisan itu dia dengan berbagai argumen menyatakan bahwa perayaan hari lahir Nabi Isa itu yang disebut Natal itu bukan ajaran Yesus Kristus, tidak pernah menganjurkan, murid-muridnya juga tidak pernah melaksanakan, dan bukan juga merupakan ajaran dari kitab Bible. Dia mengemukakan beberapa bukti. Pertama dari Catholic Encyclopedia edisi 1911, dalam judul Christmas dijelaskan, Christmas was not among the earliest festival of church. The first evidence of the feast is from Egypt. Jadi perayaan Natal, Christmas itu berasal dari Mass of Christ, disingkat menjadi Christmas. Perayaan kelahiran Yesus itu bukan merupakan upacara yang muncul pada awal-awal munculnya gereja di Barat. Justru bukti pertama katanya dari pesta hari ulang tahun kelahiran itu berasal dari Mesir.
Pagan customs centering around the January 7 gravitated to Christmas. Malah ini katanya yang pertama kali menyelenggarakan perayaan ulang tahun kelahiran itu adalah para penyembah berhala sekitar bulan Januari, yang kemudian diadopsi menjadi perayaan Natal. Dalam judul Natal Day di Catholic Encyclopedia itu dijelaskan, in the scripture no one is recorded to have kept a feast. Dalam kitab suci, dalam Bible maksudnya, dalam Injil, tidak tercatat ada orang yang merayakan hari ulang tahun. Or it's only sinners katanya. Hanya orang-orang kafir like Pharaoh and Herod who make great rejoicing over the day in which they were born into this world. Malah di sini disebutkan yang pertama kali merayakan hari ulang tahun kelahiran itu adalah Fir'aun di Mesir, atau Raja Herod malah. Kalau Herod sebelah sini lagi, Fir'aun di sebelah sana. Jadi kalau kita merayakan ulang tahun kelahiran, sebenarnya itu mengikuti bukan milah Ibrahim tapi milah Fir'aun. Kalau lihat keterangan di Catholic Encyclopedia, maaf ini ya, malah dinyatakan Christmas was not among the earliest festival of the church. It was not instituted by Christ or the apostle. Jadi tidak pernah diajarkan oleh Kristus maupun oleh para muridnya, or by Bible authority, atau oleh ajaran Bible. It was picked up of afterward from paganism. Malah ada yang menelusuri, Pak, perayaan ulang tahun kelahiran pertama kali itu bukan lagi Fir'aun, malah lebih jauh lagi. Yang pertama kali menyelenggarakan katanya Raja Namrud atau Nimrod. Kita tahu Raja Namrud itu kan yang menjadi musuh, katakanlah dalam tanda kutip, Nabi Ibrahim. Raja Namrud ini cucu dari Ham. Ham itu adalah putra Nabi Nuh alaihissalam. Kan Nabi Nuh itu punya anak 4. Kan'an itu yang terkenal dan dikenal. Malah ibu-ibu juga dalam pengajian ditanya, putra Nabi Nuh yang ditenggelamkan siapa? Kan'an. Tapi ketika ditanya, berapa putra Nabi Nuh? Tidak tahu. Yang dikenal hanya yang baungnya aja. Karena memang kalau ingin terkenal katanya harus baung. Kalau jadi anak soleh mah susah katanya, susah terkenal. Padahal putra Nabi Nuh ada 4. Kan'an, Ham, hak asasi manusia, Sam, S-A-M, Yapis. Nah, Ham ini punya cucu namanya Namrud atau Nimrod. Dia adalah orang pertama dalam sejarah yang mendirikan kerajaan. Dia pula yang mendirikan Menara Babel, mendirikan kota Babilonia dan Nineveh di Irak sekarang, wilayah Irak itu. Dia disebut namanya Namrud berasal dari bahasa Ibrani, bahasa yang dipakai oleh keturunan Nabi Ibrahim, berasal dari kata marod yang artinya membangkang. Karena dia dianggap orang pertama jadi raja, orang pertama yang membangkang terhadap ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Salah satu bentuk pembangkangan yang dilakukan adalah dia menikahi ibunya sendiri, namanya Semiramis. Nah, Semiramis inilah sepeninggal Namrud, katanya pertama kali mengajarkan kepada masyarakat bahwa walaupun Namrud sudah mati, ruhnya masih hidup. Kemudian dia membuktikannya dengan pohon evergreen, sebuah pepohonan yang tumbuh dari kayu yang batang yang sudah mati. Dia menunjukkan bahwa batang walaupun sudah mati, tapi bisa ada yang hidup. Oleh sebab itu katanya Namrud walaupun sudah mati, arwahnya itu masih ada. Itu maka diselenggarakanlah pertama kali katanya peringatan hari kelahiran Namrud. Bahkan disebut dalam ensiklopedia itu perayaannya juga bertepatan memang tanggal 25 Desember. Jadi kalau begitu sebenarnya perayaan hari kelahiran itu sudah ada sejak zaman Namrud, kemudian dalam beberapa kaum sejak zaman Fir'aun, baru kemudian ke sini menjadi tradisi pada banyak masyarakat. Itu menunjukkan bahwa ada perbedaan
Tanggal lahir Nabi Isa itu yang benar tanggal berapa? 25 Desember apa 6 Januari? Dulu kan bulan pertama bukan Januari dalam tahun Masehi itu. Dulu awal atau bulan pertama adalah bulan Maret. Sehingga bulan September yang berasal dari kata Septima artinya 7, itu tepat bulan ke-7. Oktober berasal dari kata oktav artinya bulan ke-8. Makanya bulan pertama Maret. Tapi sekarang September jadi bulan ke-9. Karena dari Maret ditarik bulan pertama menjadi Januari. Karena diyakini dulu Nabi Isa lahir justru pada tanggal 6 Januari. Sehingga bulan pertama jadi bulan Januari. Tapi kemudian mundur lagi menjadi 25 Desember. Dan kontroversi yang saya katakan tadi dalam awal ceramah ini adalah memunculkan keyakinan Nabi Isa sebagai anak Allah. Itu memang oleh Allah sendiri di surat At-Taubah ayat 30 sudah diperjelas. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Orang Yahudi berkata, berkeyakinan Nabi Uzair adalah anak Allah. Nabi Uzair di Quran ada sepintas memang dikisahkan oleh Allah, seorang nabi yang oleh Allah ditidurkan selama 100 tahun. Kalau ada orang sekarang tidur 100 tahun, namanya apa ya? Jahe, jago HS. Tapi kalau Nabi Uzair karena ditidurkan oleh Allah. Wa qalatin nasara al-Masih ibnullah. Dan orang Kristen pun berkata, berkeyakinan Al-Masih adalah anak Allah. Dari mana ajaran seperti itu? Allah menunjukkan dalika qauluhum bi afwahihim, itulah pernyataan dari mulut-mulut mereka, pengakuan dari mulut mereka, yudohiuna qaulal ladzina kafaru min qablu. Allah menyebut keyakinan seperti yang diyakini Yahudi atau Nasrani bahwa Allah punya anak, itu hanya meniru, menjiplak dari keyakinan orang-orang kafir yang ada sebelumnya. Jadi merupakan adopsi atau pengaruh atau jiplakan. Dan memang dalam sejarah tercatat di wilayah tempat berkembangnya agama Nasrani sepeninggal Nabi Isa itu sudah berkembang lama keyakinan akan adanya 3 Tuhan. Di Romawi ada yang disebut dengan triad Romawi, 3 Tuhan bangsa Romawi, yaitu Jupiter, Juno, Minena. Di Babilonia sekitar Irak sekarang itu ada yang disebut dengan triad Babylon, 3 Tuhan Babylon terdiri dari Anu, Enlil, dan Enki. Ada triad Smith, 3 Tuhan bangsa Smith, bangsa kulit putih, terdiri dari Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak. Di Persia, di Iran juga ada Trilikat Persia, terdiri dari Ahura Mazda, Mitra, dan Ahriman. Di Mesir juga ada triad Mesir, 3 Tuhan bangsa Mesir, terdiri dari Osiris, Iris, dan Horus. Kemudian ada triad Sumeria, Akadia di Asia Kecil, terdiri dari Tuhan Bapa bernama Sibele, Tuhan Ibu yang berasal dari wanita perawan juga bernama Nana. Kalau di kita Nana biasanya laki-laki ya, Nana Suryana, Nana Supriyatna gitu. Tapi di Sunda ada Nana perempuan juga. Ini melahirkan bayi laki-laki tanpa bapak juga bernama Atis, sehingga diyakini Tuhan menjadi Tuhan Bapa, Sibele Tuhan Ibu, Nana Tuhan Anak, Atis. Dan konon kabarnya isyarat salam atau doa kepada Sibele Nana Atis itu caranya dengan mengetuk dahi, dada kanan, dada kiri, Sibele Nana Atis. Dan itu juga kita lihat masuk pengaruhnya ke dalam kebiasaan kaum Kristen dalam mengucap syukur. Saya sering melihat kalau pemain bola Eropa yang mungkin Kristennya taat begitu, kalau memasukkan bola ke gawang itu kan langsung mengetuk dahi, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Kalau di Persib, di PSSI biasanya kalau memasukkan gol ke gawang lawan bukan sujud syukur, tapi bercingkrak-cingkrak, makanya kesananya kalah lagi. Karena dalam Quran juga la in syakartum la azidannakum, kalau bersyukur ditambah, karena tidak syukur kalah lagi gitu.
Kemudian ada di India juga ada agama Hindu, ada agama Brahman ya, yang mengenal Trimurti itu. Ada Brahma, Wisnu dan Siwa. Brahma dalam agama Hindu, dalam agama Brahman itu dalam bahasa Sanskerta disebut Deus Vita. Tuhan Bapa dalam agama Kristen dalam bahasa Latin disebut Zeus Pater. Zeus Pater, Deus Vita. Siwa di dalam agama Hindu itu juga disebut Holy Spirit, Roh Suci. Di dalam Kristen ada Ruhul Kudus. Wisnu sebagai pemelihara kadang-kadang diturunkan ke dunia, sebagai pemelihara dunia. Penjelmaan Brahma menjelma disebut bergelar Batara. Kita kenal ada 2 kali Wisnu turun. Pertama dalam kisah Mahabharata, karena ada Kurawa yang jahat, sementara pembela kebenaran Pandawa hanya 5, maka Wisnu turun menjelma menjadi Batara Kresna. Dalam perang Bharatayuddha sebelah selatan Gasibu, maka Batara Kresna ini berpihak kepada Pandawa sebagai pemelihara. Yang kedua, ketika ada Raja Durjana namanya Rahwana atau Dasamuka, Wisnu juga turun menjelma menjadi Batara Rama, suaminya Dewi Sinta. Tapi sekarang dunia tidak aman di mana-mana. Kenapa Wisnu tidak turun lagi? Itu pertanyaan yang susah dijawab. Dalam Kristen juga Tuhan Anak dikirim ke dunia, turun juga ke bumi, menjelma menjadi Kristus, menjadi Yesus. Tugasnya menebus dosa umat manusia. Kalau ini mengamankan dunia, ini menebus dosa. Jadi ada kemiripan-kemiripan. Jadi kalau Allah mengisyaratkan yudohiuna qaulal ladzina kafaru, bahwa itu adalah meniru, menjiplak, mengadopsi dari keyakinan orang-orang kafir sebelumnya, ada fakta-fakta sejarah yang menunjukkan apa yang disebutkan oleh Allah tadi. Oleh sebab itu, bagi kita tentu saja semakin yakin bahwa Nabi Isa alaihissalam seperti disebutkan di surat Al-Maidah 75, mal masihu ibnu Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Beliau hanyalah seorang rasul. Sebelumnya juga sudah banyak rasul-rasul yang lain. Bahkan di Ali Imran 49 Allah menegaskan wa rasulan ila bani Israil. Nabi Isa itu khusus rasul kepada Bani Israel. Bahkan diakui juga oleh Nabi Isa. Kalau diikuti pernyataan Injil Matius pasal 15 ayat 24, Nabi Isa pernah berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Jadi Nabi Isa itu hanya diutus kepada, bukan kepada domba, Pak. Kepada Bani Israel yang mungkin kelakuannya kayak, nah mungkin itu lebih tepat, karena diutus kepada domba, bukan. Jadi tepat apa yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya yang menyatakan apa kelebihan Nabi Muhammad dibanding Nabi lain, antara lain wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassah, nabi-nabi yang lain diutus hanya kepada umatnya saja, wa bu'istu ilan nasi ammah, sementara aku diutus kepada seluruh umat manusia. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan sedikit banyak memperkuat keyakinan kita akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan bahwa Allah itu esa, bahwa Nabi Muhammad serta Nabi Isa itu adalah sama dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul, tidak lebih dari itu. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka tasma'u kalami wa tarau makani wa ta'lamu sirra wa alaniyati. Nas'alukal ijabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jadwal sholat yang baru udah ada belum sih? Biasanya ada jadwal kertas Jadwal khotib ya? sholat, jadwal sholat. Belum. Belum. Enggak?